Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Yadi Aindo, untuk cerita-cerita horor atau misteri yang baru bergabung di channel Yadi Aindo yaitu channel. Yuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video cerita horor atau misteri. Terima kasih. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor supir jenazah setan. Pak Sobri. Ya Allah, ini bukan delman tetapi geraman yang menakutkan. Tubuhku bergemetar karena suara geraman yang begitu berat. Napasku tersengal-sengal mendengarnya, tetapi aku mencoba tetap tegar dan fokus menyetir. Bah! Tiba-tiba terdengar seperti sesuatu terjatuh di belakang. Tidak mungkin keranda yang jatuh, kan? Pikirku dalam hati. Bah! Bah! Ya Allah, kenapa aku seperti diteror habis-habisan seperti ini? Apa mungkin aku harus memperbaiki keadaan di belakang terlebih dahulu? Tetapi tidak ada rest area sekarang ini. Astagfirullah, ucapku secara spontan karena mendengar ketukan dan geraman dari belakang secara bersamaan. Rasanya sekarang aku ingin menangis saja. Hatiku tak henti-hentinya bergemetar takut. Andai saja aku tidak berkendara, ingin rasanya aku kabur dari mobil ini dan lari sekencang-kencangnya. Tetapi aku ingat perkataan orang tadi bahwa mereka tidak akan melukai fisik, sedangkan yang membuat kematian adalah kepanikanku itu tersendiri. Aku harus kuat. Aku mencoba menahan dan menguatkan tubuhku agar tidak panik berlebih dan membanting pintu ini ke arah kanan. Sebab itu aku membuat celaka bahkan mengakibatkan kematian. Aku harus terbiasa. Berjam-jam kemudian aku seperti sudah terbiasa dengan gangguan-gangguan dari belakang. Walaupun kadang sedikit mengejutkan dan mengagetkanku. Aku masih takut. Yang terpenting aku harus fokus memegang kendali kemudi. Berjam-jam lamanya aku pun menoleh ke arah HP-ku untuk melihat jam. Sekarang pukul 2 pagi dan aku masih di tol Penjagalan. Kenapa aku sangat lambat ya? Seharusnya dengan kecepatan mobil yang stabil dan tinggi, minimal aku sudah di tol Pemalang. Aku harus mengambil resiko dengan menaikkan kecepatan agar jenazah ini tetap tepat waktu. Ketukan kali ini seperti tidak ada hentinya. Bahkan jika sebelumnya ada jeda, sekarang tidak ada jeda sama sekali. Tapi aku masih fokus ke depan dan tidak memperdulikannya. Untuk menoleh ke kiri pun aku tidak melakukannya sama sekali. Tentu aku takut terkejut jika nanti ada seseorang yang duduk di belakangku nantinya. Jadi aku hanya melihat kanan dan ke depan saja. Setelah beberapa lama aku pun masuk ke dalam tol Pemalang dan mencari rest area terdekat. Selain untuk mengisi bensin, aku cukup kelelahan dan mengantuk. Maka demi keselamatan aku harus menepi terlebih dahulu. Rest area pun terlihat
Aku dengan cepat memasukinya, tetapi sebelum memasuki tol tersebut, aku melihat seseorang di bibir jalan yang melambai. Aku pun menghampirinya terlebih dahulu. "Loh, Bapak kok bisa ada di sini?" tanyaku heran. Bagaimana caranya dia bisa ada di sini? Dia adalah orang yang sama ketika aku rehat di rest area sebelumnya. Aku merinding membayangkan orang ini bisa di sini. Di jalan tol pun sepertinya hanya bus saja yang membalapku dan beberapa mobil. Mungkinkah mobilnya membalapku, tetapi kenapa dia bisa di pinggir jalan seperti ini? Aneh betul. Dia ini asli manusia atau bukan? Dap! Dia memasuki mobil. Mengobrolnya nanti saja ya. Tapi saya mau ngeres Pak di sini, ujarku bingung. Di depan saja ya, jangan di sini. Dia memaksaku. Memangnya kalau di sini kenapa Pak? Aku masih penasaran kenapa tidak diperbolehkan istirahat di sini. Jalan saja, nanti kamu akan tahu sendiri. Aku pun menurut dan kembali menjalankan mobil menuju rest area selanjutnya. Tetapi selama melewati rest area tersebut, aku melihat banyak sekali mobil tua yang tidak terurus, lampu-lampu mati, dan lebih terkejutnya lagi, aku banyak sekali melihat penampakan dengan tubuh yang rusak seperti sehabis mengalami kecelakaan. Ya Allah, tentu saja aku terkejut sambil mengelus dadaku. Untung saja aku tidak jadi istirahat di sana. Aku tidak bisa membayangkan apa yang terjadi jika aku tetap beristirahat di sana. Membayangkannya saja aku sudah sangat ketakutan. Tuh kan, kamu lihat sendiri, ujarnya lagi. Iya Pak, terima kasih sudah membantu saya menghindarinya. Suara ketukan itu kembali terdengar lagi, tetapi kali ini aku lebih berani karena di sampingku ada orang. Diam! Dia membentak ke arah belakang. Aku lebih kaget lagi sekarang karena dia membentak ke arah belakang. Lantas ketukan itu berhenti seketika. Jadi begitu cara melawannya. Kenapa tidak kulakukan sebelum-sebelumnya? Kamu harus tahu itu. Cara menaklukkan ketakutan adalah melawannya dengan kuat, ucapnya. Padahal aku tidak bertanya sama sekali. Iya Pak, di lain waktu saya akan melakukan. Sejauh ini kamu sudah hebat. Untung saja tidak kecelakaan diganggu olehnya, ujarnya sambil menunjuk ke arah belakang. Iya Pak, beberapa kali geramanya membuat saya takut. Ingat, jika lagi berkendara mengalami gangguan aneh, kamu harus fokus ke arah kemudi atau kamu akan mengalami kecelakaan. Siap, saya akan mengingatnya Pak. Orang ini sepertinya orang tuaku sendiri. Dia selalu menasehatiku. Aku senang karena seperti diperhatikan akhir-akhir ini olehnya yang padahal kami baru saja bertemu. Apa begini ya rasanya mempunyai ayah? Kalau mau istirahat di depan saja, tuh ada rest area, ujarnya lagi setelah beberapa menit berkendara. Tanpa pikir panjang, aku lantas membelokkannya ke dalam. Aku langsung mencari di mana SPBU-nya, dan ketika aku ingin memasukinya, tiba-tiba orang ini ingin turun terlebih dahulu. Saya turun duluan ya, nanti tak tunggu di depan kamu. Arahkan saja ke pintu keluar, ujarnya. Kenapa emangnya Pak? Nama saya Sobri. Tidak apa-apa. Ada keperluan yang ingin saya beli. Saya banyak makanan Pak, jika mau. Tidak usah, saya beli sendiri saja.
ujarnya memaksa. Aku pun lantas menurunkannya dan kembali menjalankan mobil untuk mengisi bensin dengan full agar cukup lokasi nantinya. Sambil menunggu terisi, aku pun turun dan menghampiri petugasnya. Mau mengantar kemana mas? Tanyanya. Ini ke Gajahan, Solo mas. Jawabku sigap. Wah, berani banget ngantar sendirian. Dari Jakarta sih sendirian, tapi tadi sama orang mas. Tadi orangnya baru saja turun sebelum mengisi di sini. Jawabku sambil mengintip bagian belakang. Takutnya berantakan, tetapi masih rapi terlihat dari luar. Tadi saya lihat masnya buka pintu samping, tapi nggak ada yang turun tuh, ucapnya heran. Justru yang lebih heran lagi aku, masa orang ini tidak melihat Pak Sobri turun? Mungkin saja terhalang atau kurang istirahat, jadi berimajinasi aneh. Ah, masnya kurang istirahat aja kali, makanya nggak lihat. Dia turun duluan membeli sesuatu. Iya kali ya, saya emang kurang tidur nih, ucapnya dengan menghembuskan napas dengan kasar. Oh iya mas, saya mau bertanya boleh nggak? Aku ingin bertanya tentang rest area sebelumnya yang tadi ku lihat. Nanya apa mas? Sebelum kesini ada rest area sebelumnya. Untung saja saya tidak jadi masuk. Isinya seperti kuburan. Banyak sekali orang yang mirip dengan korban kecelakaan mas. Merinding saya membayangkannya, ucapku kepadanya. Anehnya, dia tidak langsung menjawab, melainkan melihatku dengan teliti dari atas sampai ke bawah. Dia lantas membereskan peralatannya karena di belakang tidak ada mobil yang ingin mengisi. Aku pun menunggu jawaban darinya. Dia menghembuskan napasnya. Masnya beruntung bisa menghindarinya. Jika tidak, mungkin saja tidak akan selamat. Dak, tidak selamat. Memangnya ada apa dengan rest area tadi? Emangnya itu tempat apa mas? Tanya aku penasaran. Menurut ucapan-ucapan yang beredar, tempat itu tumbal mas. Munculnya juga random, entah di mana. Pokoknya jika masuk ke situ nggak akan pernah selamat, ucapnya serius. Aku sebetulnya ingin berbicara banyak kepadanya dan ingin bertanya soal Pak Sobri yang memberitahuku agar tidak beristirahat di sana. Tetapi di belakangku sudah ada mobil yang mengantri dan aku harus segera pergi. Kalau begitu saya permisi dulu mas. Nggak enak, di belakang sudah ada mobil, ucapku pamit kepadanya dan membuka pintu mobil. Hati-hati ya mas, jangan putus berdoa memohon keselamatan. Dia menepuk pundakku dan aku pun menjawabnya dengan anggukan. Orang itu menepuk pundakku, seakan ada energi yang masuk ke dalam tubuhku. Sejuk sekali. Ternyata masih banyak orang-orang yang ramah dimanapun kita berada, ya. Aku lantas menuju pintu keluar dan mencari keberadaan Pak Sobri. Dari kejauhan di pinggir jalan, aku melihatnya dan dengan cepat menghampiri. Sudah lama Pak menunggu. Aku menyapanya ketika turun dari mobil. Betul kan? Dulu posisi jenazahnya di dalam sana. Maksudnya Pak, jenazahnya berada di luar keranda. Cepat kamu masukkan lagi ke dalam. Tapi aku baru saja mengintipnya dan masih rapih sekali. Masa iya tiba-tiba bisa keluar dari keranda? Bagaimana itu bisa terjadi dengan cepat? Karena penasaran, aku pun mengintip, melihat melewati kaca dari samping. Ya Allah, aku mundur beberapa langkah dikarenakan melihat kondisi jenazah yang sangat mengerikan. Cepat benerin sana, Pak Sobri menyuruhku yang masih gemetar melihat posisi jenazah. Heran, kenapa dia bisa tertawa? Apa dia
tidak tahu aku sangat takut. Bagaimana mungkin jenazah yang sudah tidak bernyawa bisa duduk? Ya, benar, jenazah di dalam sana sedang dalam kondisi duduk di bangku. Dap! Aku membuka pintu belakang mobil. Bagaimana kalau ada orang yang melihat jenazah yang sedang terduduk seperti ini? Aku akan memastikan mereka pasti lari terbirit-birit. Sama denganku, aku rasanya ingin lari yang kencang. Melihatnya duduk membuat badanku bergidik takut. Matanya kok bisa melotot ya? Ya Allah, dosa apa yang ia buat? Selama hidup, diriku pelan sambil menutup matanya terlebih dahulu. Lantas aku membuka keranda yang rapih terlebih dahulu sebelum memasukkan mayat ini. Setelah terbuka, dengan cepat memindahkannya ke dalam dan menutupnya kembali. Jangan keluar-keluar lagi dong, gak bakal bisa hidup lagi kok, ujarku lantas turun dari mobil. Krak, krak, krak. Pada saat aku ingin menutup pintu, tiba-tiba keranda tersebut bergetar hebat. Aku yang terkejut langsung dengan cepat menutup kembali pintu belakang dan kembali ke posisi Pak Sobri yang tengah merokok. Sudah, ujarnya. Aku mengangguk lantas bergabung dengannya sambil membakar rokok. Tidak ada lagi obrolan di antara kita sebab percuma jika aku bertanya jika dia sudah mengetahuinya. Kalau ingin bertanya, tanya saja, ucapnya. Tuh kan, dia seperti bisa membaca pikiranku. Orang ini punya ilmu batin kah? Heran, kenapa selalu bisa membaca apa yang kupikirkan. Tidak usah Pak, biarkan saya pendam saja, ujarku. Kalau sudah selesai istirahat, kita lanjut saja perjalanannya. Tapi Pak Sobri ingin kemana? Tanyaku sambil masuk ke dalam mobil. Saya ingin ke Solo. Tadi turun di sana saya punya firasat kamu akan berhenti terlebih dahulu dan nyatanya benar. Kan jelasnya. Aku mengangguk sambil menjalankan kembali mobil ke jalur tol. Jika dipikir-pikir, mungkin sekali membuat sebuah alasan untuk menolongku. Apa mungkin ini pertolongan untukku ya? Kebetulan yang menyenangkan, ya Pak, saya jadi ada teman. Menurutmu seperti itu? Percaya saja seperti itu. Dalam perjalanan, kami lebih banyak diam dan tidak banyak berbicara. Hanya saja Pak Sobri ini rokoknya kuat sekali, tidak terputus-putus. Habis bakar lagi, habis bakar lagi. Terus saja seperti itu. Kalau aku jadi dia, mungkin aku muntah karena tidak ada jeda sama sekali. Jadi ini pengalaman pertama kamu mengantar jenazah jarak jauh sendirian. Dia bertanya kepadaku. Iya Pak, ini pertama kalinya. Tadinya saya ingin menolak tetapi hitung-hitung belajar saja. Kalaupun kamu ada teman, justru itu lebih berbahaya lagi. Berbahaya? Harusnya lebih bagus dong karena aku jadi mempunyai teman. Tidak seperti sekarang. Untung saja sekarang dia ikut denganku. Jika tidak, entah bagaimana caraku menghadapi gangguan selanjutnya. Saya nggak mengerti maksud Pak Sobri. Bukannya lebih bagus ya kalau ada temannya, jawabku santai. Selain mengantar jenazah, Jono mempunyai maksud lain kepadamu, Ajis, ucapnya, menggantung dan membuatku penasaran. Dek, sontak saja hati kecilku berdetak. Maksud lain? Saya bingung arah ucapan Bapak sekarang ini kemana. Saya pikir ini murni pekerjaan seorang atasan kepada bawahannya. Jelasku padanya. Karena aku meyakininya seperti itu. Kalau begitu, kenapa kamu yang ditugaskan untuk mengantar jauh
Bisa saja dia menukar yang lebih berpengalaman sedangkan kamu yang dekat. Itu masuk akal. Seharusnya Pak Jono mengerti bahwa aku bisa mengambil yang dekat, sedangkan yang berpengalaman yang mengantarkan jenazah ke Solo. Tapi apa maksud lain dari Pak Jono kepadaku? Lantas maksud lain itu apa, Pak? Maksud lain itu adalah kamu ditumbalkan olehnya. Dah. Aku diam tidak menjawabnya. Hatiku bergetar hanya membayangkan saja. Apa mungkin Pak Jono tega berbuat seperti itu kepadaku? Padahal yang mengajakku kerja di sana dia. Mengajariku banyak hal. Dia juga. Dia sudah seperti bapakku sendiri. Jadi bagaimana mungkin dia ingin aku ditumbalkan? Sungguh tidak masuk akal. Kamu boleh tidak percaya kepada saya, dan itu lebih baik. Tetapi mulai sekarang berhati-hatilah selama bertugas nantinya. Ucapnya lagi. Tak sadar aku meneteskan air mata. Aku masih tidak percaya atas ucapan Pak Sobri. Tetapi dari apa yang aku alami selama ini, dia selalu bisa menebak dan ada di saat yang tepat. Jangan lamun jika kamu lepas dari ritual tumbalmu. Dia memotong lamunanku. Ritual tumbal. Ya, mereka akan terus mengejar sampai mendapatkan tumbal pengganti. Tiba-tiba suara ketukan yang sangat keras terdengar dari belakang. Padahal sudah sekitar 1 jam lamanya aku tidak mendengarnya. Sekarang sudah mulai mengganggu lagi. Kali ini geraman yang dikeluarkan dari belakang membuatku merinding. Suaranya begitu berat dan mengintimidasi. Rasanya makhluk belakang seperti sangat marah sekali. Buah! Pak Sobri memukul ke arah belakang. Suara itu lantas berhenti secara ajaib. Kamu fokus saja ke depan. Ingat nanti jangan panik. Jangan panik. Memangnya nanti ada apa? Mengapa dia selalu mengatakan sesuatu dengan tersirat sih? Jelas saja itu membuatku bingung. Ya Allah, mobilku seperti menabrak seseorang. Aku lantas melihat ke spion dan mengurangi kecepatan dan berusaha menepikan mobil di lajur tepi. Aku langsung ditahan oleh Pak Sobri. Jangan ditepikan, lanjut jalan saja. Dia bukan manusia. Coba saja kamu pikir manusia mana yang jam segini berkeliaran di tol. Dah. Dadaku bergetar. Ucapannya benar dan masuk akal. Mana ada orang yang muncul di jalan tol malam-malam begini. Tetapi tadi itu siapa kalau bukan manusia? Masa iya makhluk gaib yang berwujud manusia? Itu juga pelajaran untukmu. Mereka bisa menyerupai manusia. Kamu harus lebih berhati-hati karena pekerjaanmu akan selalu dihadapi oleh hal-hal seperti ini. Cepat atau lambat, jelasnya dengan panjang lebar. Aku menggeleng tanda tidak mengerti akan hal-hal seperti itu. Nalarku masih menolak. Mana bisa makhluk seperti itu menyerupai manusia? Itu tidak masuk akal menurutku. Bah! Tiba-tiba aku dikagetkan suara barang terjatuh dari belakang. Keras sekali. Untung saja sekarang ada Pak Sobri. Jika tidak, mungkin saja aku akan takut setengah mati akibat suara benda jatuh seperti itu. Apa mungkin yang jatuh itu keranda? Pak, apa kita harus menepi untuk membenarkan jenazah di belakang sana?
jenazah. Dia itu mayat iblis. Ketika hidupnya, dia banyak sekali menumbalkan banyak orang. Bahkan di saat dia sudah mati pun masih ingin memakan tumbal. Apa ada orang sejahat itu, Pak? Entahlah. Aku sepertinya memang tidak banyak mengetahui kehidupan manusia secara detail. Mana mungkin ada manusia yang membunuh manusia lainnya demi kepentingannya sendiri. Apalagi sampai bersekutu dengan setan. Rasanya cukup sulit untuk percaya akan hal itu. Selama masih ada keserakahan di dunia ini, manusia tidak akan pernah puas. Manusia memang terlahir dengan sikap tamak. Lihatlah hutan yang ditebang oleh manusia. Padahal itu adalah rumah bagi flora dan fauna. Apa cukup ditebang? Tentu tidak. Mereka membangunnya di sana. Apa itu cukup? Tentu tidak. Mereka menggalinya menjadi tambang. Apa itu cukup? Tentu tidak. Mereka mengeruk dan menjadikannya barang berharga dan sebagainya. Orang ini mempunyai pengetahuan yang sangat luas. Aku kagum atas pengetahuan dan penuturannya hingga bisa dimengerti. Pak, terima kasih Pak. Semoga saya dihindarkan menjadi manusia yang seperti itu. Aku melihatnya dengan tatapan bangga. Namun ia seperti tidak ingin menerima pujian dariku. Tetap fokus saja dengan kemudimu. Sebentar lagi kita akan mendapatkan teror yang sesungguhnya. Mereka belum berhenti mengejarmu. Hah? Kupikir ini semuanya sudah berakhir. Emangnya akan ada apa lagi, Pak? Tanyaku penasaran. Tetap fokus saja mengemudi. Apapun yang terjadi, jangan berhenti. Jawabnya dengan nada yang serius. Aku mengangguk walaupun tidak begitu mengerti maksud dari ucapannya. Yang jelas, aku masih berada di tol Batang. Seharusnya dari sini Solo sudah sangat dekat. Tinggal sekali lagi gerbang tol, maka sudah masuk Semarang, Solo. Beberapa menit berlalu, lalu lalang mobil seakan berkurang dan secara aneh mobil kami melaju sendiri tanpa ada yang membayangi. Aku sesekali mengucap mataku yang heran akan kondisi sekarang ini. Kok di jalan tol ada kabut, ucapku dalam hati. Jalan tol yang tadinya sunyi dan gelap sekarang tiba-tiba mencekam karena adanya sebuah kabut. Aku heran, bagaimana mungkin ada kabut? Cuaca juga tadinya terang dan tidak menandakan adanya hujan. Lalu ini kabut pertanda apa? Sudah kubilang, tetaplah fokus mengemudi. Sudah Pak, tetapi kenapa bisa ada kabut? Kamu tadi melamun, walau sejenak. Jadi mereka datang lebih cepat. Mereka siapa? Maksudnya, aku tidak melihat ada orang lain di sini selain kami berdua di dalam mobil dan di luar banyak kabut yang menghalangi. Sial, kabut ini semakin tebal saja. Walau seperti ini aku harus berhenti. Jangan berhenti, terus berjalan saja. Tapi Pak, ini tebal sekali. Saya takut menabrak sesuatu, ujarku dengan cemas. Tidak akan, jalan saja mobilnya. Pak Sobri mengatakannya dengan serius. Aku menurut dan tidak berhenti walaupun tebalnya kabut menghalangi pandanganku. Benar-benar sunyi keadaan sekarang ini, seperti tidak ada kehidupan sama sekali. Itu siapa Pak?
Tanyaku dengan terbata-bata kepada Pak Sobri. Terkejut bukan main, aku seperti masuk sebuah hutan. Dan di pinggir sana ada seorang perempuan berambut panjang dengan pakaian serba putih bersih yang tersorot oleh lampu depan mobil. Seram sekali. Padahal kami tadi masih di tol. Ya, aku yakin sekali tadi masih ada di tol Batang. Jangan pedulikan, tetap jalan saja. Kalau dia menghalangi, tabrak saja. Tapi Pak, ujarku panik karena kami semakin dekat dengan perempuan tersebut. Jangan banyak tanya, jangan berhenti apapun yang terjadi. Jalan saja, tabrak yang menghalangi. Sekalipun itu manusia, pohon ataupun di depan sana ada sungai. Tabrak saja, jangan menghentikan mobil ini apapun yang terjadi, ucapnya dengan tegas. Tubuhku bergidik merinding mendengar Pak Sobri mengatakan hal tersebut dan tak terasa air mataku jatuh setetes demi setetes karena merasakan ketakutan yang hebat. Aku di mana sekarang ini? Mengapa seperti sedang berada di hutan? Jangan cengeng kamu. Turuti saja saya. Kita bisa dengan mudah keluar dari tempat ini. Emangnya kita sekarang berada di mana, Pak? Bukannya tadi kita berada di jalan tol. Kita masih berada di tempat yang sama, tetapi beda dimensi. Sudah, kamu fokus menyetir saja. Duh! Mobil ini secara langsung menabrak sosok putih yang tadi kulihat. Aneh. Padahal tadi masih terlihat jauh, tetapi kenapa tiba-tiba menabraknya? Aku ingin turun memeriksa, tetapi aku ingat perkataan Pak Sobri yang tidak memperbolehkan aku untuk berhenti apapun yang terjadi. Suara geraman tiba-tiba muncul dari arah belakang. Kalian tidak bisa membawanya pergi selagi aku berada di sini, ucap Pak Sobri dengan nada yang sinis. Entah, aku tidak mengerti sangkut paut kejadian ini. Aku bingung, takut, tidak mengerti apapun. Sekarang semuanya seperti tercampur, seperti buih yang terombang-ambing di tengah laut. Aku benar-benar tidak mengerti semua ini. Bah! Bah! Di belakang sana, suara seribut dan gebrakan-gebrakan terdengar. Entah kekacauan apa yang sedang terjadi, aku tidak mengerti. Mata, tangan, dan kepalaku hanya berfokus di kemudi. Bahkan aku tidak sama sekali menoleh ke arah Pak Sobri. Hahaha. Tiba-tiba suara tertawa berat terdengar dari belakang. Glek. Aku menelan air liurku mendengarnya. Mencekam sekali. Suara siapa itu? Bukankah orang yang sudah menjadi mayat tidak akan bisa bangun dan bersuara? Tetapi tadi itu suara tertawa. Siapa? Apa mungkin itu suara dering HP-ku? Atau suara dari radio? Hei, itu tidak mungkin. Fuh. Menghela napas dan mengeluarkannya secara cepat. Jangan panik, tetap tenang. Mereka tidak bisa mencelakaimu selagi kamu fokus. Hanya bisa mengganggu lewat suara dan penglihatan saja. Dia lagi mengingatkanku, tak ada hentinya. Benar, aku tidak perlu panik berlebih. Ini hanya ilusi. Ya, aku harus menganggap semua ini ilusi. Akibat dari kelelahan, aku tidak boleh takut. Walaupun aku tidak mempunyai keluarga, namun aku harus bisa keluar dari tempat seperti ini. Bah!
terdengar benda terbanting keras di belakang sana. Menarik napas dalam-dalam. Aku yakin sekali keranda di belakang sana yang terbalik dan terbanting-banting, mungkin saja di belakang ada orang anak. Mungkin saja di belakang ada seorang anak nakal yang dimarahi oleh ibunya. Biarkan saja, itu adalah hukuman dia selama hidup dan sekarang dia. Biarkan saja, itu adalah hukuman dia selama hidup dan sekarang. Dia dihinakan ketika mati. Bukankah apa yang kita tanam itu juga yang akan kita tuai? Maka belajarlah dari kisah orang bodoh di belakang sana yang rela menggadaikan kehidupannya untuk kesenangan semu dan sesat. Sebegitu buruknyakah orang yang meninggal di belakang sana hingga dihinakan seperti ini? Juga, dari mana Pak Sobri bisa mengetahui orang ini menggunakan sesuatu yang dilarang? Ya Allah, ucapku spontan. Seketika aku terkejut karena tidak melihat menabrak sebuah pohon yang besar, tetapi tidak ada yang terjadi terhadap mobil ini. Benar, Pak Sobri benar. Ini seperti sebuah ilusi. Syukurlah kami bisa selamat kalau begitu. Pak Sobri, kenapa seseorang yang sudah meninggal bisa seperti ini? Aku memberanikan diri bertanya kepadanya. Singkatnya, dia mati untuk dua hal. Maksudnya, aku yang penasaran terus bertanya padanya. Pertama, murka Tuhan. Dan yang kedua, tentu saja dia mengalami perbudakan atas perjanjiannya dengan iblis. Jadi ketika dia meninggal, siksaannya bukan hanya dari Tuhan saja, melainkan berkali-kali lipat karena persekutuannya dengan iblis. Itu mengerikan. Apa memang seperti itu? Dan di sanalah letak kesalahan orang bodoh yang masih hidup seperti kamu, Jis. Kamu takut dengan iblis bahkan yang sudah menjadi mayat. Padahal kamu mempunyai Tuhan. Ucapannya benar. Aku mempunyai Tuhan tetapi masih takut dengan mereka yang bersekutu dengan iblis. Aku harus terus belajar untuk mengendalikan rasa takut ini. Kalau tidak, aku merasa sangat malu sekali di depan Tuhan. Kita sudah kembali. Aku terkejut setengah mati. Sekarang ini kami sedang di bahu jalan tol. Dan mobil dalam keadaan berhenti sedangkan mesin masih menyala. Aneh sekali. Tadi di hutan dengan keadaan mencekam, dengan kabut yang sangat tebal. Ternyata selama ini aku sedang berada di bahu jalan. Periksa jenazah di belakang, Jis. Kamu harus betulkan sendiri, ucapnya memerintahku. Padahal aku masih mencerna kejadian demi kejadian sebelumnya. Namun Pak Sobri sudah menyuruhku untuk ke belakang membetulkan jenazah. Jenazah? Maksudnya, Pak, jenazah di luar keranda lagi. Kok bisa? Mayat itu sekarang sedang berdiri. Sudah saya bilang. Dia sedang dihinakan. Semoga kamu bisa belajar dari kejadian seperti ini dan tidak sama sekali untuk mensekutukan Tuhan. Aku lantas turun selepas mendengar nasihatnya dan menuju ke pintu belakang. Sebelum itu, aku mengintip terlebih dahulu keadaan di dalam melalui kaca. Rapih, normal, tidak berantakan, ucapku lirih.
Tetapi aku penasaran dengan ucapan Pak Sobri lantas segera menuju ke belakang. Aku pun menarik napas terlebih dahulu sebelum membuka pintu. Bismillah, aku pun membukanya. Astagfirullah. Aku refleks mundur beberapa langkah karena melihat kondisi jenazah yang mengerikan. Oke, sobat-sobat semuanya yang baru bergabung di channel Yadia Indo, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan tombol loncengnya agar mendapatkan video-video cerita terbaru dari Yadia Indo. Terima kasih.